Malam ini kita mencoba untuk berbicara satu ayat dari dua ayat yang termuat dalam surat Yunus ayat yang ke-57, 58. Berbicara tentang kemuliaan hidup. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, nasihat, mau'izah dan peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat, terapi semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dia berfungsi sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada manusia bahwa telah datang dari sisinya sesuatu, itu adalah wahyu, firman Allah, Al-Qur'an yang punya 4 fungsi dalam hidup kita. Yang pertama adalah nasihat dan peringatan, mau'izatun mir rabbikum. Kenapa kita perlu mendapatkan nasihat? Kenapa kita perlu mendapat peringatan? Namanya manusia lebih dekat kepada nasiya yansa, gampang lupa, gampang tergelincir. Yang namanya manusia itu seperti kendaraan yang setirnya tidak stabil. Kalau tidak dipegang, remnya tidak tidak standby, maka kita yang berada di kendaraan, antum naik kendaraan, setir tidak dipegang, gas melaju kencang, walaupun itu jalan tol, ada potensi untuk kemudian nyerempet. Apalagi jalan berlubang, jalan bergerunjang. Hidup ini lebih banyak tikungannya, lebih banyak berlubangnya, lebih banyak gerunjalannya daripada jalan lurus tolnya. Kalau tidak kencang betul megang setirnya, ya tidak kuat betul remnya, maka resiko untuk nabrak sangat besar. Maka apa? Manusia itu pelupa, manusia itu lalai. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu sangat lemah, harus terus diingatkan. Nah, Al-Qur'an 6.326 ayatnya betul-betul menjadi peringatan bagi manusia. Diingatkan dari hal apa? Diingatkan tentang tujuan hidup dia. Karena banyak manusia yang lupa terhadap tujuan hidupnya. Ya, barangkali dia ingat kalau sering ke masjid, tapi begitu dunianya adalah dunia gemerlap, begitu dunianya adalah dunia hedonis semua, dunianya adalah dunia yang mereka lebih banyak menikmati daripada menyadari tentang apa yang harus dilakukan, ya, maka lupalah manusia. Iqtaraba as-saa'ah wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kiamat sudah dekat, tetapi manusia kebanyakan lalai dan berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, fungsi daripada wahyu, daripada firman Allah adalah mau'izatun mir rabbikum. Ya. Allah karena cintanya, Allah karena sayangnya kepada kita, cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya melebihi cintanya seorang ibu kepada anak semata wayangnya. Ya, bisa dibayangkan kira-kira apa? Seperti apa cinta dan sayang seorang ibu yang punya anak semata wayang yang lahir setelah 20 tahun pernikahan gak dikaruniai anak. Itu kira-kira anak diapain sama ibunya? Wis bener-bener akan sangat-sangat diperhatikan. Ibunya betul-betul sangat khawatir, begitu perhatian. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih perhatian kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang karakter rasulnya ini Masya Allah, dalam surat At-Taubah digambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang datang dari diri kalian, ya, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma anittum, dia begitu berat memikul beban dan penderitaan yang sebenarnya kalian pikul. Tersesat ini kan tanggung jawab kita masing-masing. Rasulullah begitu perhatian. Detik-detik sebelum meninggal dunia yang disebut bukan nama Aisyah, bukan Khadijah, bukan Ummu Salamah,
tapi yang disebut adalah ummati ummati as-shalah as-shalah. Ya, yang diingat adalah nama kita. Ketika Rasulullah SAW mau menyembelih hewan udhiyah, maka beliau menyembelih satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya yang tidak mampu untuk mengerjakannya. Begitu perhatian Rasul kepada harisun alaikum, begitu amat sangat ingin melihat kalian selamat. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ingin supaya kita selamat. Ini ya. Kemudian yang kedua, wasyifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran datang kepada kita sebagai obat buat dada-dada kita. Di dalam dada kita ada apa, Pak? Ada jantung. Di mana Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang kalau dia itu baik, baiklah semuanya, tapi kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu bernama jantung. Kita sering menerjemahkan dengan kata-kata hati, tapi kurang tepat sebenarnya, bukan hati kabit. Kabit itu hati. Kalau kolom artinya adalah jantung. Ya. Jadi kalau jantung kita sudah tidak berfungsi, jantung kita sudah tidak memompa darah, jantung kita sudah tidak memompa oksigen ke otak, maka itulah yang disebut dengan kematian biologis. Selesai pekerjaan jantung, selesai pula aktivitas manusia. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika jantung ini rusak, rusaklah seluruh anggota yang lainnya. Ketika jantung ini baik, baiklah yang lainnya. Maka kesehatan manusia terletak pada kesehatan jantungnya. Maka kalau orang jantungan itu cepat mati mendadak, Pak. Ya, gampang dia mati mendadak. Kena masalah sedikit bisa semaput, bisa bablas. Ya. Nah, Al-Quran itu obat dada. Badan kita sehat, otot kita kekar, makanan kita bergizi. Tetapi kalau jantung sering berdebar-debar, hati tidak pernah tenang, gelisah siang malam, maka dokter memvonis orang ini nggak bakal lama hidup. Ya, banyak penyakit yang itu munculnya dari dada kita. Maka kalau orang itu tadi saya katakan, walaupun badannya kelihatannya secara fisik sehat, kalau hatinya tidak pernah tenang, inilah sumber penyakit. Kalau ini baik, baik. Ya, dan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah, hati itu tenang. Nah, kalau hati itu sudah tenang, Pak, walaupun fisik kita mungkin sakit, kulit kita tergores dan lain sebagainya, perut kita lapar, ya, maka apa? Ketika hati sudah tenang, itu semua menjadi ringan. Al-Quran hadir sebagai obat, bukan sekedar obat yang sifatnya ruhiyah, tapi juga obat yang sifatnya apa? Jasadiah. Ruqyah itu fungsinya bukan sekedar mengusir jin, tetapi menghilangkan penyakit-penyakit fisik. Dan ini harus kita imani. Dan hebatnya, kalau obat dokter itu adalah obat yang sifatnya zonni, yang sifatnya praduga, yang sifatnya uji coba, maka obat Al-Quran itu betul-betul qat'i. Ya. Kalau obat yang dibuat manusia bisa overdosis. Ada nggak orang baca Quran overdosis, Pak? Nggak pernah. Ya, antum baca Quran sehari 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, nggak bakal mabok, nggak bakal overdosis, nggak bakal ini kebanyakan makan obat ini, ya kebanyakan baca Quran jadi badannya sakit, nggak kita temukan. Ya, justru dia betul-betul menyembuhkan. Ya, wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan. Al-Quran sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Maka setelah Allah menjelaskan tentang hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan pada ayat yang ke-58 sebagai bekal hidup kita untuk meraih kemuliaan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaknya mereka berbangga dan bergembira karena rahmat Allah dan karunia-Nya lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia.